Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi awwali mahmud wa akhiri ma'bud wa aqrabi mawjud al-badi'i bila ma'lumin li azaliyah wa la akhira li awwaliyah والكائن قبل القون بغير كيان والموجود في كل مكان بغير تدان والقريب من كل النجوى بغير تدان والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'd. Ibu bapak sekalian yang sama-sama dicintai dan dirindukan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita yang lalu kemarin Bapak Ibu, kita sudah membahas Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat kelima. Sekedar mengabstraksikan apa yang kami sampaikan kemarin malam. Mengapa Allah mendahulukan iyyaka objek baru na'budu fa'ilnya. Dalam ilmu balaghah, apabila maf'ul objek didahulukan baru fa'il, maka itu menandakan adanya sesuatu yang amat istimewa bagi objek itu. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mengatakan na'budu iyyaka nasta'inu iyyaka. Tidak boleh juga kita mengatakan iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Ada aturannya. Iyyaka na'budu menekankan diri hamba sebagai hamba yang ta'abbud. Ta'abbud itu mendaki ke atas, biasa kita istilahkan dengan taraqi atau mi'raj. Sedangkan isti'anah itu menggambarkan sesuatu yang turun dari atas ke bawah. Jadi tidak ada rahmat yang turun dari langit tanpa diawali dengan ta'abbud, pendakian seorang hamba ke atas. Tidak ada keselamatan tanpa pendakian, Bapak Ibu. Pada pertemuan kita kemarin, agama Hindu punya konsep penyelamatan tersendiri. Dewa, Tuhan menjelma menjadi avatar, menjelmakan diri bagaikan binatang atau ikan untuk menolong anak manusia. Mirip dengan beberapa agama lain. Jadi kalau ada binatang jadi-jadian, itu memang dalam keyakinan boleh jadi itu menjadi avatar. Itu diabadikan dalam bentuk film yang bagus sekali, film Avatar. Bagaimana sang dewa menyelamatkan manusia menyamar sebagai makhluk binatang. Teman-teman kita dari agama Kristen, cara penyelamatannya adalah Tuhan menjelma menjadi manusia. Itulah yang diyakini sebagai anak Tuhan atau Yesus Kristus. Turun untuk menyelamatkan manusia. Dalam pandangan Islam, cara penyelamatan itu bukan Tuhan yang harus turun ke bawah, akan tetapi
manusia yang harus naik ke atas. Tidak ada keselamatan tanpa ta'abbud, pendakian ke atas. Jika kita naik ke atas, barulah Tuhan pun juga melakukan isti'anah, penurunan ke bawah. Antara yang mencari dan yang dicari akan berjumpa. Dan malam ini kita akan berjumpa dengan apa yang kita cari. Insya Allah mudah-mudahan malam ini benar-benar turun Lailatul Qadar yang dijanjikan untuk kita semua. Meskipun tujuan kita bukan mencari Lailatul Qadar, tapi mencari siapa yang menurunkan Lailatul Qadar. Tujuan kita juga di sini bukan mencari surga, tapi mencari siapa sang pencipta surga. Surga dan Lailatul Qadar itu makhluk sama dengan kita. Yang kita cari adalah Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta surga yang menurunkan Lailatul Qadar. Maka itu saya menghimbau kepada kita semua, khususnya jamaah ya Masjid Istiqlal. Malam ini kita mudah-mudahan bisa naik kelas. Hanya orang awam yang mencari surga dalam beribadah. Hanya orang awam yang mencari Lailatul Qadar ketika ia pergi ke masjid i'tikaf. Bagi seorang khawasul khawas, yang dicari bukan makhluk seperti Lailatul Qadar dan surga, tapi yang dicari adalah yang menciptakan surga dan yang menurunkan Lailatul Qadar. Itulah makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Malam ini kita akan masuk ke ayat yang ke-6 Bapak Ibu sekalian. Ihdinas siratal mustaqim. Sebelumnya saya ingin bacakan, kalau seorang berjumpa dengan Tuhannya, diberikan kesadaran puncak, sehingga semua apa yang dilihatnya itu adalah tajallinya, manifestasinya, jelmaannya Allah dalam bentuk alam semesta. Orang khawas tidak lagi melihat alam ini hanya sebagai alam, tidak melihat pohon hanya sebagai pohon, tapi dia mampu menembus bahwa ternyata pohon itu melambangkan apa dan di baliknya ada siapa. Ketika ia melihat ketinggian langit, dia tidak lagi melihat langit itu tinggi, tapi dia membayangkan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat gunung, dia tidak melihat gunung itu besar. Gunung Salak, Pangrango besar, tapi di balik kebesaran gunung itu ada Allahu Akbar. Seorang khawasul khawas, dia tidak lagi mengagumi luasnya samudra, tak bertepi kelihatannya, tetapi dia melihat dan membayangkan Allah itu al-wasi', Allah itu maha luas. Ketika seorang arifin melihat kembang, dia tidak lagi melihat cantiknya kembang, tetapi dia melihat maha indahnya sang pencipta kembang. Simbol kecantikan kembang itu melambangkan dia al-jamal, maha indah. Jika ia menyentuh air, dia membayangkan kemahalembutannya Allah, latifiyahnya Allah. Jadi semua yang dilihat adalah Asmaul Husna, dan di balik Asmaul Husna ada nama, ada alamat yang beralamat di balik alam yang semesta ini. Maka itu amat heran kalau kita tidak bisa menyaksikan Allah. Pada malam ini kita mohon mudah-mudahan seperti apa yang difirmankan Allah. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'ak fabasaruka al-yawma hadid. Kalian itu semuanya dalam keadaan tidak ngeh, lalai. Fakashafna anka ghita'ak, lalu Allah menyingkapkan bahwa segala sesuatu itu adalah ternyata bayangannya, baru kita ngeh di situ. Fabasaruka al-yawma hadid, maka pandangan kita itu akan tajam sekali. Pori-pori pun bisa dilihat, dan dengan demikian kita bisa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita musyahadah, bayangannya muncul. Ya,
Allahu nurus samawati wal ard. Dia tidak mengatakan Allahu khalaqan nurus samawati wal ard. Allah adalah sang cahaya langit dan bumi. Jadi siapa langit bumi, siapa daratan, siapa alam ini? Allahu nurus samawati wal ard. Pancarannya. Ingat apa yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah. Kaifa yatasawwara ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi adhara kulli syai'. Bagaimana mungkin dapat dibayangkan kalau sesuatu itu dapat menjadi hijab atau pembatas terhadap Tuhan, padahal dialah yang menampakkan segala sesuatu. Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa adhara bi kulli syai'. Bagaimana mungkin dapat dibayangkan kalau sesuatu itu mampu untuk menjadi hijab atasnya, atas diri Allah, padahal dialah yang terlihat dalam segala sesuatu. Kaifa yatasawwara ayyahjubahu syai'un wa huwa dhahra likulli syai'. Bagaimana bisa dibayangkan kalau sesuatu itu mampu menjadi penghalang atas Allah, padahal dialah yang maha tampak atas segala sesuatu. Kaifa yatasawwara ayyahjubahu syai' wa huwa adh-dhahiru qabla wujudi kulli syai'. Bagaimana dapat dibayangkan ada sesuatu yang mampu menjadi penghalang atas Allah, sedangkan dialah yang maha ada sebelum adanya segala sesuatu. Kaifa yatasawwar ayyahjubahu syai'un wa huwa adhara min kulli syai'. Bagaimana pula bisa dibayangkan kalau sesuatu itu mampu menjadi penghalang bagi Allah, sementara dia keberadaannya lebih jelas tampaknya daripada segala sesuatu itu sendiri. Hanya tadi kita enggak ngeh. Al-wahidul ladzi laisa ma'ahu syai', kaifa yatasawwar ayyahjubahu syai'un wa huwa. Bagaimana mungkin dia akan dihijab oleh sesuatu, padahal dia adalah yang Maha Esa, yang tidak ada di sampingnya sesuatu apapun. Kaifa yatasawwar ayyahjubahu syai' wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'. Bagaimana mungkin segala sesuatu itu akan mampu menghalangi Allah jika dia lebih dekat kepadamu daripada segala sesuatu itu sendiri. Kaifa yatasawwaru ahjubahu syai'un walau lahu ma kana wujudu kulli syai'. Bagaimana mungkin dia bisa dihalangi oleh sesuatu, sementara apabila tidak ada Allah, niscaya tidak akan ada segala sesuatu itu. Ya ajaban kaifa yadharul wujudu fil adam am kaifa yathbutul hadith ma'alahu wasful ikdam. Alangkah mengherankan bagaimana mungkin keberadaan sesuatu yang pasti ada, yaitu Allah, bisa terhalang oleh sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Bagaimana mungkin pula sesuatu yang baru, al-hadith, ya, makhluk, dapat bersama dengan zat yang memiliki sifat qidam yang tidak berpermulaan. Kaifa yatasawwar ahjubahu syai'un walau lahu ma kana wujudu kulli syai'. Bagaimana mungkin dia bisa dihalangi oleh sesuatu, sementara apabila tidak ada dia, niscaya tidak akan ada segala sesuatu. Masya Allah. Banyak sekali Bapak Ibu sekalian, ungkapan-ungkapan seperti ini kita temukan bagi orang-orang yang sudah menemukan Tuhan itu. Hari ini kita akan masuk pada intinya surah Al-Fatihah, merupakan induknya seluruh doa. Maka itu disebut Al-Fatihah itu juga adalah ummud doa, induknya segala doa. Ya. Apa itu induknya semua doa? Yaitu ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bapak Ibu sekalian, inilah puncak doa. Sehingga kalau doa kita pada surah Al-Fatihah itu dikabulkan, maka tidak perlu sebetulnya kita berdoa lebih dari itu. Rabbana atina fid dunya hasanah, itu ternyata ada lebih kuat, yaitu ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ihdina itu artinya tunjukilah kami
jalan yang lurus. Ya. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang Engkau beri kenikmatan. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan mencoba membahas dalam waktu yang singkat ini. Mohon asosiasikan apa yang pernah kita bahas mulai ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Malam ini kita akan masuk Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tadi kita sudah abstraksikan. Sekarang adalah ihdinas siratal mustaqim. Ihdina itu fi'il amar Bapak Ibu sekalian. Ihdina, tunjukilah kami. Apa yang dimaksud ihdina? Dari akar kata hada artinya petunjuk. Apa itu hada yang membentuk kata hidayah? Ihdina, hudan, hidayat. Itu banyak sekali kata jadian yang bisa muncul dari huruf ha, dah, dal dan ya, ya, hada. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Ihdinas siratal mustaqim ini adalah bentuk fi'il amar. Apa yang dimaksud fi'il amar? Fi'il amar itu Bapak Ibu artinya kalimat perintah. Ada 3 komunikasi, bentuk komunikasi di dalam pergaulan kita sehari-hari. Kalau tuntutan dari bawah ke atas, itu namanya doa. Kalau tuntutan dari atas ke bawah, itu namanya perintah atau amar. Kalau tuntutan itu dari samping, misalnya dari saudara atau sama-sama staf, itu namanya iltimas. Dan masing-masing ada etikanya. Jika kita sebagai hamba berdoa, jika seorang anak meminta kepada bapaknya, wa qul lahuma qaulan karima, ungkapkanlah dengan bahasa yang sangat mulia. Tapi jika seorang bapak meminta kepada anaknya atau ibu memohon sesuatu kepada anaknya, maka tentu bahasanya pun juga lain. Kita diminta qaulan baliga, bahasa yang nyambung. Jangan menggunakan bahasa orang dewasa terhadap anak kecil, itu enggak nyambung. Maka itu dalam Quran diperkenalkan etika berkomunikasi. Ada qaulan karima dari yang junior kepada senior, dari anak kepada bapak, tentu apalagi dari hamba kepada Tuhan. Wa qul lahuma qaulan karima, surah Al-Isra, berkomunikasilah kepada kedua orang tuanya dengan menggunakan qaulan karima. Kemudian juga ada komunikasi dari atas ke bawah. Itulah yang kita diminta untuk menggunakan qaulan layyinan atau qaulan baligha. Kadang-kadang juga Allah menggunakan qaulan sadida, bahasa yang valid. Dan sedangkan yang bahasa ke samping itu juga bisa bercanda, qaulan azima, bisa juga ada bahasa-bahasa yang santun. Jadi kombinasi tergantung suasana kebatinan kita. Kalau kita berkomunikasi dengan dengan sesama kita, maka kita bisa memilih bahasa prokem. Tapi jangan menggunakan bahasa-bahasa kasar terhadap kedua orang tua, dan sebaiknya juga jangan menggunakan bahasa kasar terhadap anak kita, karena itu nanti akan ditiru oleh anak kita nanti kelak. Saya mohon kita fokus dulu kepada ihdinas siratal mustaqim. Kita tidak tampilkan dulu. Ihdinas siratal mustaqim itu ada hidayah Bapak Ibu. Yang kita mohon kepada Allah itu adalah hidayah, bukan irsyad. Bahasa Indonesianya hidayah, petunjuk. Bahasa Indonesianya irsyad, petunjuk. Tapi kalau petunjuk itu dari Allah, itu disebut hidayah. Kalau petunjuk itu dari manusia, itu disebut dengan irsyad. Apabila ada manusia memberikan petunjuk, nasihat, maka orang itu disebut sebagai mursyid, orang yang memberikan petunjuk. Tapi kalau Allah yang memberikan hidayah, maka Allah tidak bisa disebut sebagai mursyid. Dia adalah al-hadi, maha pemberi petunjuk. Apa perbedaan hidayah dengan irsyad? Kalau hidayah Bapak Ibu,
Petunjuknya itu permanen di dunia sampai di akhirat. Sedangkan kalau irsyad boleh jadi hanya di dunia, bahkan boleh jadi hanya 1 tahun. Boleh jadi kita hanya masih muda, kalau sudah lanjut usia lain lagi irsyadnya. Jadi irsyad itu lokalistik, sedangkan hidayah itu universal. Yang kita mohon kepada Allah bukan irsyad. Ya. Tidak kita katakan dalam Al-Quran, atau Allah tidak mengatakan dalam Al-Quran, arsyadani as-siratal mustaqim. Irsyadani siratal mustaqim, berikan petunjuk kami kepada jalan yang lurus. Karena hidayah itu kapasitasnya Allah, bukan kapasitasnya manusia. Manusia bisa menjadi penyambung lidah terhadap sang pemberi hidayah dari itu Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terwujud dalam hadisnya. Jadi petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu satu sisi bisa disebut sebagai irsyad, tapi juga bisa disebut sebagai hidayah. Kalau dimensinya sebagai Rasulullah, maka hidayah. Tapi hidayahnya tentu tidak seperti kalau itu wahyu Allah dalam bentuk Al-Quran langsung. Nah, ini sedikit mengenai bahasa hidayah. Hidayah Allah itu ada 2 macam. Ada hidayah dalam bentuk lahiriah, pemberian petunjuk, sehingga kita bisa merasakan kenikmatan. Ada rezeki Allah yang diturunkan dari langit, sehingga kita bisa merasakan kenyamanan. Allah melapangkan dada yang lapang, sehingga kita bisa tidak merasa sumpek. Ya. Allah menganugerahkan kita hidayah dalam bentuk divine knowledge, pengetahuan, ilham dari Allah. Orang lain belum tahu, tapi kita sudah tahu. Itu namanya hidayah. Bagaimana caranya mendapatkan hidayah? Beda caranya kalau kita meminta irsyad. Jangan sampai kita meminta hidayah, tapi metodologi yang digunakan adalah meminta irsyad. Meminta irsyad itu minta petunjuk kepada manusia. Manusia itu adalah makhluk, sedangkan Allah itu sang khalik. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, malam ini kita akan kemukakan ada 3 macam permintaan kepada Allah. Ada 3 metodologi yang kita bisa gunakan memohon pertolongan Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Siratal mustaqim itu apa Bapak Ibu? As-sirat itu jalan, tapi bukan jalan fisik, tapi jalan kehidupan. Jalan kehidupan itu adalah way of life, pandangan hidup kita. Itu disebut dengan as-sirat. Kalau at-tariq itu jalan fisik, asyari jalan fisik tuh. Tapi kalau mirip-mirip itu ada as-suluk. Suluk itu artinya apa? Lorong-lorong rahasia menuju Tuhan. Ada namanya at-tariqah. Tariqah itu adalah organisasi yang memantau kita, memandu kita untuk menemukan jalan khususnya Allah. Itu namanya tariqah. Tapi kalau syariah itu jalan lebar, ya. Itu jalan tol, jalan apa namanya itu nggak mungkin orang bisa sesat. Jalan protokol itu namanya syariah. Tetapi kalau macet, kita seringkali mendapatkan kesulitan macet di jalan. Kalau kita mau ke puncak Bapak Ibu, jalan rayanya itu macet, maka biasanya ada yang menuntun kita untuk jalan alternatif. Jalan alternatif ke puncak itu disebut dengan at-tariqah. Jalan tikus. Jadi ada jalan tol menuju jalan protokol, ada jalan besar menuju Tuhan, itulah fikih. Itulah syariah. Ya. Tetapi kalau kita ingin cepat nyampe, perlu konsentrasi lebih fokus, disarankan kita untuk menempuh jalan tikus, jalan khusus, jalannya orang-orang yang khusus tertentu, itu disebut tariqah. Tapi ada lagi jalan yang lebih sempit lagi, itulah yang disebut dengan suluk, jalan setapak menuju Tuhan. Jadi syariah jalan protokol, tariqah jalan tikus, dan suluk itu adalah jalan setapak. Tidak perlu melalui protokol, langsung
pintu belakang ketemu dengan Pak Gubernur misalnya kalau kita ingin ketemu gubernur. Dan ini ada metodologinya dan ada ilmunya bagaimana menempuh jalan syariah paling aman ini tanpa membutuhkan mursyid, cukup ustadz. Tapi kalau tarikah memang diperlukan mursyid, apalagi kalau jalan suluk. Jadi ihdinas siratal mustaqim, jalan lurus. Apa yang dimaksud jalan lurus Bapak Ibu? Bukan berarti harus nabrak tembok karena kita harus lurus, no. Siratal mustaqim itu artinya berada di antara dua jalan. Itu yang disebut siratal mustaqim. Lawan daripada siratal mustaqim ialah al-maghdub, ghairil maghdub. Apa itu al-maghdub? Bukan jalannya orang yang engkau murkahi. Al-maghdub itu Bapak Ibu fluktuatif. Kalau kita lihat statistik itu turun naik kayak rupiah sekarang kan. Turun naik. Nah, orang yang menempuh siratal mustaqim hidupnya tidak fluktuatif. Jika ditimpa musibah anjlok dia ke bawah menjerit. Tapi kalau diuji kemewahan mabuk dia di atas. Jadi hidupnya orang ini tidak konstan. Sangat dalam bahasa tasawufnya itu ya sangat talwin. Talwin itu berwarna-warni kehidupannya. Yang kita ingin cari adalah tamkin, yang sudah tidak full color lagi kehidupannya, tapi memutih di depan. Itu namanya tamkin. Jalan yang ditempuh sudah menghilangkan fluktuasi, turun naik. Selama kita masih menempuh fluktuasi kehidupan ini, maka tidak ada apa yang disebut dalam Al-Quran an'amta alaihim. Jalannya orang yang engkau beri kenikmatan. Jalannya nikmat itu ialah dan datar Bapak Ibu. Kalau mendaki turun, enak nggak berjalan? Enak nggak jalan Bu? Mana lebih enak jalannya? Datar atau turun naik? Yang nikmat itu adalah jalan datar. Kalau mendaki ke atas, mabuk dia di atas. Tiba-tiba kecewa, anjlok dia, menangis, menjerit dia di bawah. Maka hidupnya itu seperti benang, seperti tali, turun naik. Maka tali penyelamatannya itu tidak bisa mengantarkan ke seberang sungai. Kenapa? Talinya tidak sampai untuk menggapai tiang penyelamatan di seberang sungai. Kenapa? Talinya dipakai untuk turun naik. Tapi siratal mustaqim, jalan lurus, talinya itu sampai menggapai di pohon sebelah. Banjir seperti apapun dia selamat karena pegangan talinya sudah terikat di seberang sungai. Itu namanya siratal mustaqim. Jika ditimpa musibah, bersyukur, ini surat cinta kepadaku dari Tuhan. Jika diuji kemewahan, innalillah, jangan-jangan ini hijab nih. Hijab yang membentengi aku dengan Tuhanku. Aku tidak boleh mabuk di sini. Jadi kalau orang yang sudah mencapai siratal mustaqim tidak mabuk ketika diuji kemewahan dan tidak menjerit ketika diuji penderitaan. Tanya diri kita Bapak Ibu sekalian. Kalau kita kena fitnah, menjerit, mudah-mudahan kamu dilaknat oleh Allah. Itu bukan penempuh siratal mustaqim. Kalau kita tidak melakukan lalu difitnah orang, itu akan melawan Allah Subhanahu wa taala. Pastikan itu Bapak Ibu sekalian. Jangan takut terhadap fitnah apapun. Wa makaru makrallah wallahu khairul makirin. Tipu dayanya orang itu terbatas, tapi rekayasanya Allah jauh lebih dahsyat. Jangan takut penderitaan, termasuk jangan takut difitnah. Nabi pun berkali-kali difitnah dengan berbagai skandal. Ada skandal Aisyah, ada skandal fitnah, difitnah menjadi tukang sihir dan dituding juga sebagai orang gila. Ya, biasa Bapak Ibu. Jadi kalau kita kena musibah, jangan juga mengeluh. Kenapa kok saya langganan penderitaan pada saya aktif puasa Senin Kamis, salat tahajud, tetangga saya nggak pernah salat tapi nikmat kehidupannya. Bukan begitu cara melihatnya.
Di balik setiap musibah itu pasti ada hikmahnya. Tapi saya ingin juga mengatakan di sini, jangan menyabarkan diri karena menunggu hikmah, Bapak Ibu. Kita akan sering mendengar nasihat Bapak Ibu ya, sabar ini pasti ada hikmahnya. No Bapak Ibu, lewati hikmah seperti itu. Ya dimaksud hikmah itu bukan itu, sabar pasti ada di balik itu nanti ada ketenangan. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Orang yang menyabarkan diri karena menunggu akan pasti ada hikmahnya, nanti akan dibalas oleh Allah. Itu orang awam banget. Seorang yang khawasul khawas melakukan motivasi diri tidak dengan mencari hikmah. Ya Allah, tanpa ada hikmahnya pun juga aku sudah bersyukur, karena bukankah musibah itu pencuci dosa masa lampau. Saya ingin sekali kita semua jamaah Masjid Istiqlal ini naik kelas, bukan lagi ahlu ta'ah, tapi kita sudah menjadi ahlul ibadah. Bahkan kita meningkat menjadi ahlullah. Kalau ahlul ta'ah masih merasakan perintah agama itu sebagai beban. Tapi kalau ahlul ibadah merasakan perintah dan larangan Allah itu sebagai satu kenikmatan batin. Rasakan Bapak Ibu. Selama sholat itu dirasakan membebani, maka kita menjadi ahlul ta'ah. Tapi kalau kita menikmati sholat, maka itu kita sudah menjadi ahlul ibadah. Bayangan kita ada surga, takut neraka, itu ahlul ibadah. Tapi di atas langit masih ada langit Bapak Ibu. Ada yang namanya ahlullah, bukan lagi ahlul ibadah. Ya. Ahlullah itu apa? Tidak lagi berharap surga dan tidak berharap neraka. Seperti Rabi'ah Adawiyah. Ya Allah, kalau saya menyembah Engkau karena ingin masuk surga, jangan masukkan aku ke dalam surgamu. Kalau aku menyembah Engkau takut neraka, masukkan aku ke dalam nerakamu. Aku melakukan ketaatan ini karena aku mencintaimu ya Allah. Jadi cinta di atas segala-galanya Bapak Ibu sekalian. Intinya Al-Quran itu adalah cinta. Banyak orang yang mengkritisi statement saya, kurikulum cinta Bapak Ibu. Mungkin saya yang salah, tapi itu hadis Bapak Ibu. Itu bukan karangan saya. Kita bisa lihat dalam hadisnya. Kalau Quran itu disimpulkan, kesimpulannya surah Al-Fatihah. Kalau disimpulkan surah Al-Fatihah itu, ya, itu adalah ayat pertamanya. Itu ada dalam hadisnya. Intinya surah Al-Fatihah itu ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Apa intinya Bismillahirrahmanirrahim? Allah mendemonstrasikan dirinya sebagai Maha Pencinta. Jadi Quran itu adalah Quran cinta. Bukan saya mengatakan, tapi Allah yang mengatakan. Kalau ada yang menganjurkan kebencian, itu bukan mengajarkan agama, tapi mengajarkan kebalikan dari agama itu sendiri. Kalau orang itu mengajarkan cinta kasih, itu antara lain mengajarkan agama itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, ahlu ta'ah masih terbebani dengan ibadah. Berat, orang mau makan terpaksa puasa. Awas, nanti lebaran Idul Fitri balas dendam. Itu ahlu ta'ah. Tapi kalau ahlul ibadah kecantol dengan puasa, puasa Syawal pun juga, sehingga lebaran kedua langsung puasa. 3, 4, 5, 6, 7, 6 puasa itu. Barang siapa yang berpuasa 6 hari sesudah lebaran Bapak Ibu, bulan Syawal, maka sama dengan berpuasa sepanjang masa. Masya Allah. Saya menghimbau jamaah Masjid Istiqlal, mari kita lanjutkan puasa kita pada bulan Syawal. Ibu-ibu belakangan mengganti puasa menstruasinya. Lakukan dulu puasa Syawalnya, supaya kita nanti pahalanya seperti berpuasa daim, puasa sepanjang hari, kata Rasulullah. Ahlullah ini tujuan utama kita Bapak Ibu. Betul-betul kita menikmati kedekatan diri kita dengan Allah. Seperti tadi yang saya sampaikan. Manakala orang sampai kepada ahlullah, selamat tinggal penderitaan, selamat tinggal kekecewaan, selamat tinggal problem, selamat tinggal musibah dan penyakit. Apapun yang datang darinya, dia syukuri. Itulah yang disebut dengan ahlus syakur. Kalau hanya kita mensyukuri nikmat Allah, hanya kita berada pada ahlus syukur. Jadi ahlus syukur hanya mensyukuri nikmat. Tapi kalau ahlus syakur mensyukuri apapun yang datang dari Allah, termasuk mensyukuri musibah. Karena tidak mungkin Allah menghasilkan sesuatu yang buruk
padahal dirinya maha baik. Hanya kita salah paham atau belum sampai memahami apa di balik itu semua. Jadi ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, bukan jalannya orang yang fluktuatif, al-maghdub. Waladhdallin, bukan juga jalannya orang yang tersesatkan. Ad-dhalin itu bukan zigzag. Apa bukan fluktuatif tapi zigzag, Bapak Ibu. Kalau dia ke A menjadi orang A, oh ya saya dari dulu kan menjadi Anda kan. Dia ke B, wah sejak bapak saya memilih partai Anda kok. Dia ke C, ini loh bajunya saya pakai ini. Dimanapun dia berada, dia menjadi orang itu sehingga dirinya kosong. Dia didikte oleh keadaan. Itulah orang-orang yang ad-dhalin, sesat, nggak tahu mau kemana. Padahal Allah mengingatkan kita, fa aina tadhabun, kalian mau kemana? Pertanyaan Allah itu berdiri sendiri tuh. Kita Bapak Ibu mau kemana ini? Mau ke surga? No. Kita mau kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah. Kita kembali kepadanya. Makanya itu mudik Bapak Ibu, itu harus dimaknai dua macam. Mudik lahiriah, kita kembali ke kampung halaman, di mana lekuk-lekuk rumah yang pernah melahirkan kita. Kita menengok Bapak Ibu kita yang sudah mulai uzur, atau menengok makam ibu kita yang pernah berjasa dalam hidup kita, menengok bekas sekolah kita di SD dulu, masih ada guru kita yang masih pensiun, yang sudah pensiun, melihat musala tempat kita mengaji alif batas, lalu kita bahagi, pugar masjid itu, pugar rumah orang tua itu, bikin jembatan darurat untuk dipakai desa kelahiran kita itu. Itulah artinya mudik ke kampung halaman lahirnya kita. Tapi juga harus mudik ke kampung halaman rohani. Makanya itu Idul Fitr Bapak Ibu. Ada Idul Ad itu kembali Bapak Ibu. Al-Fitrah kembali kepada jati diri kita semula. Karena kita itu kan sebetulnya makhluk surga. Nenek moyang kita Adam dan Hawa itu diciptakan di surga. Kita makhluk langit loh. Maka kita diundang oleh Al-Quran dan sekaligus berfungsi sebagai tiket untuk kembali ke surga. Jadi membumikan Al-Quran itu untuk melangitkan manusia. Tidak artinya kita berbicara tentang pembumian Al-Quran jika tidak mampu melangitkan kita ke atas. Kita penghuni langit pertama, masa kita di bumi terus? Maka itu mari kita pada bulan suci Ramadan ini mempercepat perjalanan kita kembali kepada Allah tanpa harus menempuh kematian lahiriah. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau orang hidupnya zigzag, tidak akan pernah talinya sampai ke ujung penyelamatan. Habis talinya dipakai kanan kiri, akhirnya tidak cukup talinya mencapai pohon penyelamatan di sebelah. Apalagi kalau dua-duanya. Di samping dia al-maghdub, dia juga ad-dhalin, semakin pendek talinya, mati dia, hanyut dia. Maka itu pada malam ini Bapak Ibu, mari kita mengurai kembali tali penyelamatan kita dari Allah. Inilah yang disebutkan dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kepada tali Allah. Tali Allah itu tali penyelamatan itu, jangan digunakan untuk macam-macam. Dipakai mabuk-mabukan kalau dia bahagia, dipakai menjerit kalau dia menderita, dipakai kanan kiri cari-cari muka, nggak akan sampai ke ujung Bapak Ibu. Itulah orang yang al-maghdub dan itulah ad-dhalin. Maka doanya supaya kita tidak seperti itu, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus agar tali penyelamatan kami datar selamat sampai ke ujung surga di sana. Kalau tali kita nggak nyampe karena zigzag atau turun naik, maka ya terdamparnya di mana? Itulah ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa jalan lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang engkau berikan nikmatan. Nikmat kalau kita sudah sampai ke ujung Bapak Ibu. Kalau menggap-menggap di tengah sungai banjir itu ngeri. Lihat piranya banjir Bapak Ibu. Masya Allah, mobil terapung-apung, rumah longsor dan seterusnya. Tapi lihat orang yang ada di ujung bahagia. Kita mau seperti itu kan? Nah sekarang, bagaimana caranya berdoa? Ini rahasianya, ada 3 macam doa Bapak Ibu. Ibu berdoa, Bapak berdoa seperti apa?
Doanya orang awam ialah menggunakan ad-du'a bil lisanil maqal. Doa diungkapkan dalam bentuk kata-kata, Bapak Ibu. Hafal tuh semua doa-doa itu. Ada ustadznya baru, catat lagi. Jadi habis waktunya menghafal doa. Tapi dia nggak paham artinya. Ya nggak apa-apa. Kalau itu ayat Al-Quran. Tapi kalau itu bukan ayat, lebih afdal kita menghayati doa kita yang berbahasa daerah, bahasa Indonesia, tapi kita paham artinya. Daripada berbahasa Arab yang bukan Al-Quran, bukan hadis. Tapi kalau ayatnya ada, hadisnya ada tentang redaksi doa, itu lebih afdal, Bapak Ibu. Itu. Tapi kalau karangan guru kita sendiri, pilih prioritaskan redaksi yang diajarkan Al-Quran atau redaksi yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut dengan ad-du'a bil lisanil maqal. Doa yang dipanjatkan dalam bentuk kata-kata. Tetapi bentuk doa yang lebih mujarab daripada doa yang pertama tadi, apa yang disebut dengan para ulama kita dengan ad-du'a bil lisanil hal. Doa itu diungkapkan dalam bentuk jeritan hati nurani, jeritan batin, Bapak Ibu. Dikatakan ad-du'a bil lisanil hal afsahu min ad-du'a bil lisanil maqal. Doa yang diungkapkan dalam bentuk jeritan batin itu lebih cepat mendaki langitnya dibanding dengan komat kamitnya mulut tapi tanpa ada penjiwaan. Kadang-kadang kita tidak berdoa, tetapi Allah mengabulkan maksud kita. Inilah yang disebutkan dalam hadis Nabi, ittaqud du'ail matlum. Takutlah terhadap doanya orang yang dianiaya. Ini perintah buat kita semuanya, Bapak Ibu. Jika kita mendalimi seseorang, misalnya memfitnah orang yang tidak masuk akal, dan kita percaya fitnahan itu, ittaqud du'ail matlum. Sebelum orang itu berdoa karena kekecewaannya, biasanya Allah, yang bahasa kerennya itu kuala. Hati-hati, Bapak Ibu. Kita mengambil haknya orang tanpa sepengetahuannya, tanpa halalnya, itu teraniaya. Kita mendolimi orang lain, tidak akan pernah mungkin diterima doanya orang seperti itu. Hati-hati. Kalaupun doanya diterima, maka doanya itu pun juga tidak berkah. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu doa yang paling mujarab, terutama ibu-ibu, mendoakan anaknya, mendoakan suaminya, kekuatan doanya perempuan itu, maaf Bapak Ibu, itu lebih kuat daripada doanya laki-laki. Itu menurut Ibnu Arabi. Sampai dia katakan begini, wahai para muridku, kebanyakan laki-laki loh muridnya Imam Muhyiddin Ibnu Arabi. Wahai para muridku, kalau kalian ingin lebih cepat sampai kepada Tuhan, maka kalian terlebih dahulu harus menjadi perempuan. Apa harus operasi plastik? Enggak. Jadi bagaimana meniru kualitas cintanya seorang perempuan? Cintanya perempuan itu disebut rahmah, dan cintanya laki-laki disebut mawaddah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Mawaddah cintanya suami, cintanya bapak, wa rahmah cintanya istri atau cintanya ibu. Cinta mawaddah itu cinta maskulin rasional, dan cinta rahmah itu cinta feminin yang emosional. Mana lebih cepat nyampenya? Cinta yang dimotivasi akal atau cinta yang dimotivasi emosi? Cinta yang didorong oleh emosi lebih cepat melejit ke atas, melejit ke atas. Makanya itu Bapak Ibu sekalian, siang hari itu yang aktif adalah otak kiri, itu akal pikiran, dan di malam hari yang aktif lebih banyak adalah otak kanan kita, yaitu fully emotional. Cara yang paling dekat untuk menghampiri Tuhan menggunakan otak kanan, lebih banyak aktif di malam hari. Maka itulah sebabnya Bapak Ibu, salat itu lebih banyak disyariatkan di malam hari. Di siang hari hanya 2 salat kan, duhur asar aja. Tapi di malam hari ada maghrib, ada isya, ada salat tarwih, ada salat witir, ada salat lail, ada salat malam ini sunat tasbih, kemudian juga ada salat tahajud.
ada salat sunat fajar, ada qabliyah subuh, ada salat subuh, semua itu di malam hari. Kenapa Allah menempatkan salat lebih banyak di malam hari? Karena lebih gampang diterima, lebih gampang mendaki langit, dan lebih cepat kita khusyuk kalau kita melakukan salat itu di malam hari. Apalagi di tengah malam seperti ini. Man talabal ula syarul layali, barang siapa yang ingin menggapai puncak ketinggian, maka banyaklah begadang di malam hari, itikaf di malam hari. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Siapa yang ingin menggapai tempat yang paling mulia di atas, hendaklah melakukan salat tengah malam. Sebentar kita akan lakukan, Bapak Ibu. Apa yang saya sampaikan ini sebetulnya ayat dan hadis. Cuma kadang-kadang kita nggak pernah mendengarkan di tempat lain, sehingga dikira ngarang-ngarang sendiri, Bapak Ibu. Referensinya ada. Apapun yang kita sampaikan di Istiqlal itu adalah kitab-kitab yang bereferensi, bukan karangan sendiri. Nah, doa yang paling mujarab ini disebut ad-du'a bilisanil isti'dad. Ad-du'a bilisanil isti'dad afsahu minad du'a bilisanil hal. Doa yang dipanjatkan dengan bentuk isti'dad, saya jelaskan nanti, itu lebih ampuh, lebih cepat mendakinya dibanding dengan doa yang diungkapkan dengan jeritan batin. Kalau doa yang dipanjatkan dengan jeritan batin, ibu-ibu biasanya menangis mendoakan anaknya yang besok ujian kan? Ya, bapak-bapak juga sama. Ya Allah, kalau kami gagal pada tahun ini, bagaimana mungkin nasib kami umurnya sudah habis? Sampai menjerit di atas sajadah. Ya, tidak peduli bahasa apapun, hatiku sedang berdoa kepadamu ya Allah. Saya ingin tanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berdoa dengan sepenuh hati, pernah nggak Allah mengecewakan kita? Pernah nggak Tuhan mengecewakan kita kalau kita menjerit di tengah malam memohon, ya Allah, aku tidak punya siapapun dan aku juga tidak punya apa-apa. Satu-satunya harapan kami hanya Engkau ya Allah. Engkaulah tempat sandaran tunggal kami, nggak ada yang lain. Langsung terasa dalam hati, besoknya kejadian, ada keajaiban. Di mana puncak ketulusan ada, di situ keajaiban muncul. Benar kan Ibu? Hanya kadang-kadang kita kurang ikhlas aja, kurang khusyuk aja berdoa, makanya nggak diterima semua doa kita kan. Tapi prioritas doa itu nanti yang akan kena. Apa yang dimaksud doa bilisanil isti'dad? Isti'dad itu apa ya? Ista'id itu persiapan, kesiapan. Begini maksudnya. Doa bilisanil isti'dad. Kita berdoa dengan tanpa pamrih. Ya Allah, Engkau memerintahkan kami berdoa, maka kami berdoa. Yang kami inginkan di sini adalah perbuatan berdoa. Ya, ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu adalah senjata paling ampuhnya orang beriman. Ud'uni astajib lakum, kata Allah, berdoalah niscaya kami akan kabulkan. Bagi orang khawasul khawas, bagi orang yang sudah sampai ke makam doanya itu isti'dad, dia tidak minta pengabulan doa itu prioritas. Yang dia minta itu agar dibuat dirinya selalu berdoa. Lebih penting berdoa daripada pengabulan doa. Kalau Bapak Ibu, lebih penting mana? Pengabulan doa atau berdoanya? Pengabulan doanya kan kalau perlu nggak perlu berdoa, langsung diterima cash. Tapi bagi orang khawasul khawas, lebih penting berdoanya daripada pengabulan doanya. Maksudnya bagaimana? Jika kita menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, ya Allah, hanya Engkau lah yang Maha tahu apa yang kami harapkan. Engkau lah yang Maha tahu apa yang kami butuhkan. Engkau lah yang Maha tahu apa yang paling baik untuk. Terserah Engkau. Yang penting aku berdoa. Tidak perlu Engkau mengabulkan apa yang kami mohonkan, tapi memberi kesempatan untuk berdoa kepadamu itu lebih daripada cukup untuk kami. Ad-du'a'u silahul mu'minin. Ya. Doa itu adalah puncak senjatanya orang mukmin. Itu perbuatan doa. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berdoa seperti mendikte Allah Subhanahu wa taala, ada maunya terhadap Allah, apalagi diformulasikan oleh nafsu,
Tidak sedikit doa kita didikte oleh hawa nafsu kan Bapak Ibu. Minta mobil mewah, minta rumah mewah, minta jabatan tinggi. Lama-kelamaan minta disiapkan makanan sahur ya Allah ya. Jadi merubah bukan lagi Allah sebagai Tuhan. Allah menjadi pembantu, dianya jadi Tuhan. Hati-hati loh. Apa berdoa atau memerintah? Ambilkan air minum ya Allah. Siapa yang Tuhan? Jangan-jangan kita menghambakan Tuhan, menuhankan diri kita sendiri. Maka doa yang paling puncak bagi seorang ahli spiritual para sufi, bukan yang penting pengabulan doanya, tapi yang paling penting adalah berbuat doa itu sendiri. Puncak segala ibadah itu adalah doa. Ada hadisnya kan Bapak Ibu? Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah induknya, puncaknya, jantungnya ibadah itu adalah doa. Nah kalau kita memperoleh jantung, apa masih perlu jeroan? Pengabulan doa itu jeroan. Jangan-jangan seperti kita dikatakan oleh Ibnu Athaillah, boleh jadi pengabulan doa kita itu penolakan diri kita. Boleh jadi penolakan doa kita itu penerimaan diri kita. Maksudnya apa? Hei, kamu dari kemarin malam pertama minta jodoh, terus nggak ada doanya selain minta jodoh terus. Nih, ambil nih jodoh ini. Turun dari langit, ambil jodoh ini. Tapi kamu jangan naik ke atas. Tapi kadang-kadang juga Allah sengaja tidak mengabulkan doa itu karena seperti ibu ada anaknya nangis-nangis minta pisau tajam. Di wastafel kan Bapak Ibu cuci piring kan sambil goyang nyanyi dangdut. Anaknya nangis tuh minta pisau itu. Ibu kan gak gubris kan, karena kalau dikasih pisau tajam robek perutnya, robek mulutnya kan. Allah juga seperti itu. Hai, kalau kamu kasih jodoh itu, kamu nanti akan mengalami KDRT. Mau nggak KDRT? Hidungnya bengkok, dipukulin, ternyata mobil Mercy pinjaman, ternyata agen narkoba. Nyesal seumur hidup. Kenapa? Didikte oleh hawa nafsu dalam berdoa. Tapi kalau kita meminta apa yang terbaik di mata Allah, maka hai hambaku, aku tidak ingin memberikan apa yang kau minta, tapi engkau yang akan saya terima naik ke atas. Begitu melihat pameran di langit, etalase yang dipamerkan Allah di langit, apa kata mereka? Jangan terima doaku kemarin, aku mau yang ini. Tidak ada bandingannya yang dipamerkan Tuhan di langit. Seindah apapun Pondok Indah dengan isinya itu. Jangan, saya tidak suka rumah Pondok Indah. Saya tidak suka mall apapun di sana itu. Yang aku inginkan ini. Kalau kita dikasih Pondok Indah, bermainlah di Pondok Indah. Jangan naik ke atas. Mana yang Bapak Ibu pilih? Mau mengambil etalase yang di langit atau bermain di sini jangan naik ke langit? Pilih. Mau dua-duanya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Enggak apa-apa Bu, dua-duanya. Jadi poin di sini ada 3 macam doa. Mari kita naik kelas. Doa bilisanil maqal, komat kamitnya mulut, ya. Kemudian doa bilisanil hal, jeritan batin yang minta, dan doa bilisanil istidad. Kita siap menerima apapun yang Engkau berikan kepada aku ya Allah. Lain yang kita minta disembuhkan penyakit, penyakit baru muncul. Mungkin penyakit yang pertama tidak cukup untuk menghapuskan dosa-dosa maksiat yang pernah kita lakukan di masa lampau. Ditambahkan penyakit supaya ampuh. Tanda-tanda jika Allah mencintai hambanya, didatangkan siksaan lebih awal supaya tidak transit lagi di neraka. Ini dia. Mana yang Bapak pilih? Disiksa di bumi pasti di atas ambang kemampuan kita, atau disiksa di neraka di luar kemampuan kita. Di dunia, kata Al-Quran, tidak ada orang jatuh tertimpa tangga diinjak perempuan hamil kembar 4 gendut lagi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan seterusnya. Jadi itulah ayatnya. Tidak mungkin kalau kita dapat siksaan di dunia di atas ambang kemampuan kita, pasti kita mampu untuk mengambilnya. Lebih baik kita disiksa di dunia daripada dicuci di neraka sekian lama. Inilah maksud ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Saya akan menutup Bapak Ibu sekalian dengan mengingatkan sebuah ayat. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum
Wa asa an tuhibbu syai'an huwa syarrul lakum. Boleh jadi menurut engkau itu adalah buruk, tetapi di mata Allah itu baik sekali untuk. Boleh jadi menurut engkau itu adalah sangat baik, tetapi di mata Allah itu sangat buruk untukmu. Mana yang kita pilih? Pilihan Allah yang Maha Tahu atau pilihan kita yang sangat terbatas pengetahuan? Kalau kita memilih pilihan Allah, berdoalah dengan lisanul isti'dad. Ya Allah, aku sudah berdoa. Berarti aku sudah mencapai apa yang ingin cita-citakan. Lebih penting berdoa daripada pengabulan doa. Tapi jika engkau akan mengabulkan doa kami, tentu kami juga bersyukur lagi. La in syakartum la azidannakum. Inilah Bapak Ibu sekalian. Dan besok malam insyaallah kita akan bahas apa hikmah di balik amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Ya, apa yang dimaksud amin? Itu ada hakikat di situ Bapak Ibu. Maka itu mari kita bergabung besok malam ya. Apakah saya langsung di sini atau melalui cara lain, insyaallah Bapak Ibu sekalian. Sehingga akhir puasa kita juga akan tuntas membaca surah Al-Fatihah. Bukan saja membaca, tapi memahami artinya. Bukan saja memahami artinya, tetapi memahami makna batinnya surah Al-Fatihah. Inilah yang kita cari. Semoga Allah memberkati kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.